Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ivan Yustriadi yang datangnya dari Universitas Muhammadiyah Jember, tepatnya Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Virus ini sangat cepat penularannya. Virus ini bisa menyerang siapapun tanpa terkecuali, seperti anak-anak, bayi, orang dewasa, serta ibu hamil, dan yang lebih banyak pula yang diserang yaitu para lansia, dikarenakan sistem kekebalan tubuhnya yang mulai menurun. Dampak pandemi terhadap perekonomian. COVID-19 ini menyebabkan terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja massal atau kehilangan pekerjaan secara bersama-sama banyak penduduk di Indonesia. Menurut Suryani Moti, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang UMKM, korban pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi ini bisa mencapai 15 juta jiwa. Dari masalah PHK tadi menyebabkan banyak masyarakat yang mulai khawatir dengan kondisi perekonomiannya yang mulai menurun. Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan di Indonesia akan kembali meningkat akibat pandemi virus corona atau COVID ini. Sebab secara keseluruhan virus itu berdampak cukup signifikan sekali terhadap ekonomi Indonesia. Diperkirakan angka kemiskinan akan meningkat dan mencapai 3,78 juta orang. Dengan meningkatnya jumlah kemiskinan, maka akan meningkat pula jumlah kriminalitas di Indonesia. Pandemi menyebabkan angka stunting meningkat. Angka stunting di Indonesia dikhawatirkan akan bertambah akibat pandemi ini, yang salah satunya karena kekurangan perhatian khusus terhadap upaya pemenuhan gizi bagi anak dan balita. SSGBI atau Status Gizi Balita Indonesia yang melakukan riset tahun 2019 menyatakan bahwa kasus stunting ini mencapai 27,67% di Indonesia, yang artinya terdapat 6,3 juta dari populasi 23 juta balita di Indonesia yang stunting. Fakta ini menempatkan pada urutan keempat di dunia dalam hal tingginya angka stunting. Pengaruh pandemi terhadap hasil panen pertanian. Pembatasan transportasi dan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan di Indonesia. Diperkirakan 80% konsumen di negara berkembang, terutama perkotaan, mengandalkan pasar atau dari tempat lain untuk sumber pangan mereka. Sehingga dengan diterapkannya pembatasan sosial dan transportasi akan mengganggu proses pendistribusian pangan tersebut. Ironisnya, yang terjadi setiap hari adalah penurunan harga komoditas pangan hingga pada level yang sangat rendah di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Anjloknya harga komoditas pertanian sangat merugikan petani di tengah pandemi. Petani yang menjadi tumpuan harapan sebagai produsen penyedia pangan bagi kelangsungan hidup penduduk di tengah pandemi justru terancam mengalami kerugian yang berakibat pada ketidakmampuan membeli bibit dan memperbaharui tanaman mereka. Penurunan ketahanan pangan. Dengan adanya pandemi ini, maka semua yang terjadi adalah penurunan produksi pangan. Hal ini diakibatkan karena petani yang kurang maksimal dalam melakukan usaha taninya, serta adanya larangan pemerintah untuk keluar rumah. Dari hal itu pula, tanaman yang ada di sawah kurang perawatan dan menyebabkan panennya yang tidak maksimal, sehingga terjadilah penurunan pangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.